Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Diyakini sejak lama kalau Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa telah melakukan dosa sehingga beliau mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam agama Kristen, dosa Nabi Adam dan Siti Hawa itu menjadi abadi, diwariskan kepada umat manusia dari generasi ke generasi hingga selama-lamanya. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dosa Nabi Adam dan Siti Hawa ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 36 dan 37. Kemudian surah Al-A'raf ayat 19 hingga ayat yang ke-25 dan surah Thaha ayat 116 sampai yang ke-124. Dalam surah Al-A'raf ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, "Dan hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam kebun ini, maka makanlah dari mana saja kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, jangan-jangan kamu berdua termasuk orang-orang aniaya." Kemudian, tetapi setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya agar ia dapat menampakkan kepada mereka apa yang tersembunyi dari keduanya, aurat mereka, dan ia berkata, "Tidak lain Tuhanmu melarang kamu berdua dari pohon ini agar kamu berdua jangan menjadi malaikat atau menjadi di antara orang-orang yang hidup kekal." Surah Al-A'raf ayat 20. Selanjutnya, maka ia menjerumuskan kedua mereka itu dengan tipu daya, maka tatkala kedua mereka itu mencicipi buah pohon itu, tampaklah kepada mereka aurat mereka, dan mulailah mereka menutupi diri mereka dengan daun-daun surga. Dan kedua mereka itu diseru oleh Tuhan mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepadamu berdua, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu berdua." Surah Al-A'raf ayat 22. Kemudian mereka berdua berkata, "Wahai Tuhan kami telah berlaku aniaya terhadap diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, pasti kami akan termasuk orang-orang merugi." Surah Al-A'raf ayat 23. Tuhan berfirman, "Pergilah kamu sekalian dari sini, sebagian kamu adalah musuh bagi sebagian lain, dan bagimu di bumi ini terdapat tempat kediaman dan bekal hidup sampai masa tertentu." Kemudian dia berfirman, "Disitulah kamu sekalian akan hidup dan disitulah kamu akan mati, dan darinya kamu akan dikeluarkan." Surah Al-A'raf ayat 25. Dari ayat-ayat ini kita dapati fakta-fakta yang sebenarnya tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang pertama tentang pohon. Menurut Bible, syajarah atau pohon yang terlarang itu adalah pohon ilmu pengetahuan baik dan buruk. Terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi menurut Al-Quran, sesudah memakan buah terlarang itu, Nabi Adam dan Hawa menjadi telanjang. Hal itu berarti bahwa tidak seperti halnya ilmu yang menjadi sumber kebaikan, pohon itu sumber kejahatan yang menjadikan Nabi Adam menampakkan sesuatu kelemahan. Pandangan Al-Quran itu ternyata tepat, sebab memahrumkan atau meluputkan orang lain dari ilmu pengetahuan berarti menggagalkan tujuan yang untuk itu ia dijadikan. Meskipun demikian, Al-Quran dan Bible agak sepakat mengenai hal bahwa pohon itu bukan benar-benar sebatang pohon biasa, melainkan hanya suatu perlambang. Sebab tiada pohon yang memiliki salah satu ciri-ciri khas, yaitu menjadikan orang telanjang atau memberikan ilmu baik dan jahat. Penggambaran yang memperlihatkan Nabi Adam dan Siti Hawa yang memakan buah khuldi itu hanya rekaan dari para pelukis atau pendongeng yang sama sekali tidak ada dasarnya. Jadi pohon itu sesungguhnya mengisyaratkan sesuatu yang lain. Kita dapati dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 24 dan 25 dikatakan, "Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan satu kalimah yang baik seperti sebatang pohon yang baik, yang akarnya kokoh kuat dan cabang-cabangnya menjulang ke langit." Kemudian, dan perumpamaan kalimah yang buruk adalah seperti halnya pohon buruk
yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidaklah baginya dapat tegak. Jadi maksudnya, hal-hal yang suci dan ajaran-ajaran yang suci itu diserupakan dengan syajarah thayyibah, pohon yang baik, dan hal-hal yang tidak suci dan pikiran yang kotor diserupakan dengan pohon yang buruk, syajarah khabithah. Oleh karena itu, maksud dari Nabi Adam diperintahkan untuk menjauhi pohon itu maksudnya adalah Nabi Adam diperintahkan untuk menghindari pertikaian, dan beliau diperingatkan terhadap hal-hal yang jahat. Nabi Adam alaihissalam dilarang mendekati pohon tertentu, bukan pohon dalam arti kata harfiah dan fisik, melainkan suatu keluarga atau suku tertentu. Kepada beliau diperintahkan supaya menjauhi keluarga atau suku itu, sebab anggota keluarga atau suku tersebut adalah musuh beliau, dan mereka itu niscaya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mencelakakan beliau. Yang kedua, menutup aurat dengan daun-daun surga. Warak artinya daun, artinya juga bagian terbaik lagi segar dari sesuatu, atau bisa juga diartikan kaum muda dalam masyarakat. Maksudnya bahwa tatkala setan berhasil menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, Nabi Adam alaihissalam dan pengikut beliau yang lemah telah keluar dari lingkungan itu, maka beliau menghimpun aurak atau daun-daun dari kebun itu, yakni para pemuda, dan mulai mempersatukan serta menertibkan kembali kaumnya dengan pertolongan kaum muda. Yang ketiga, tentang kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Setiap orang mempunyai beberapa kelemahan tertentu yang bahkan tersembunyi atau tidak disadari oleh dirinya sendiri, tetapi menjadi terbuka pada saat genting dan tegang atau bila ia digoda dan dicoba. Jadi saat Nabi Adam alaihissalam tergoda dan terperdaya oleh setan, beliau menjadi sadar akan beberapa kelemahannya itu. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa menyadari bahwa dengan mengikuti ajakan buruk setan itu, mereka telah membuat kesalahan besar dan telah menjerumuskan diri mereka ke dalam keadaan yang amat sulit. Ditegaskan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami adakan perjanjian dengan Adam sebelum ini, tetapi ia telah lupa dan kami tidak mendapatkan padanya tekad untuk berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan bahwa kealfaan Nabi Adam alaihissalam hanyalah disebabkan oleh kekeliruan dalam pertimbangan. Kekeliruan itu tanpa kesengajaan dan sama sekali tidak dengan suatu niat atau kehendak, di mana manusia tidak luput dari kesalahan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam malah memperoleh kehormatan besar dengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima karunia-Nya yang istimewa. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dengan memberi petunjuk. Quran Surat Toha ayat 123. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak berdosa dan tidak ada dosa yang diwariskan keduanya kepada umat manusia. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.